apa kabar pemirsa? Jendela Istana kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Tentunya kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda. Mulai dari agenda resmi hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Dan tentunya bersama saya Reva Waluko. Langsung saja, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat ketahanan kawasan di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global dan juga gangguan distribusi energi dunia. Dalam sidang pleno KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa transisi menuju energi terbarukan dan penguatan kerjasama ASEAN ini menjadi langkah penting untuk menghadapi ketidakpastian global di masa depan. Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang pleno KTT ASEAN ke-48 yang digelar di Maktapo Expo Cebu, Filipina. Presiden Prabowo Subianto menyoroti meningkatnya tekanan terhadap sektor energi akibat memanasnya kondisi geopolitik global serta gangguan berkepanjangan pada jalur perdagangan dan distribusi internasional. Menurut Presiden Prabowo Subianto, situasi tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap ketahanan energi negara-negara di kawasan ASEAN dan diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Kemarin ada tanggapan bahwa kita agak sedikit lengah pasca COVID ASEAN. Dan ini merupakan sebuah pelajaran di mana ketergantungan energi dari luar itu secara berlebihan tidak seharusnya terjadi. Dan dengan potensi yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN, saya kira semuanya sepakat bahwa sebenarnya kita ini mampu untuk bisa swasembada. Presiden Prabowo menegaskan, ASEAN harus mulai membangun ketahanan energi secara proaktif, bukan hanya bersifat reaktif terhadap krisis. Dunia saat ini tengah menghadapi perubahan besar dalam tata kelola energi global, sehingga dibutuhkan langkah jangka panjang yang terukur dan berorientasi ke masa depan. Bapak Presiden menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu yang cerah ini. Kemarin dari 2 sesi yang berlangsung, beberapa hal yang menjadi concern bersama yang juga disampaikan oleh para pemimpin ASEAN pada kesempatan baik plenary maupun retreat. Diversifikasi energi kini menjadi kebutuhan mendesak bagi negara-negara ASEAN. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber energi sekaligus memperkuat ketahanan kawasan terhadap gejolak global. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan termasuk pemanfaatan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Intinya adalah pertama, respon bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan merupakan memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan, khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi. Berbagai langkah konkret yang tengah dilakukan Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, diantaranya melalui pengembangan energi terbarukan, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, hingga
pembangunan program energi surya berskala besar. Melalui berbagai langkah tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan energi kawasan ASEAN. Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di mana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita. Presiden Prabowo Subianto pun mengajak seluruh negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama guna membangun arsitektur energi kawasan yang lebih tangguh, mandiri, dan siap menghadapi dinamika global. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Jendela Istana Garuda TV.